Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Riana dengan NIM 2216050032. Saya berasal dari Perbankan Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik dan mana guna untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester statistika lanjutan. Selamat menyaksikan. Yang mana soalnya yang sudah dikirim, yang mana soal yang pertama itu ada data tentang nilai statistika dari 30 mahasiswa. Selanjutnya yang mana soal yang pertama yaitu ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesis secara berurut dan jelas, mulai dari hipotesis H0 dan HI hingga kesimpulan dan interpretasi menggunakan alfa 0,05. Setelah dilakukan melalui analisis SPSS, maka dapat one sampel Kolmogorov-Smirnovnya yaitu sebagai berikut. Langsung saja ke jawabannya. Hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Jika H1 yaitu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dasar, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi keputusannya yaitu terlihat bahwa pada kolom asimsik to Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,184, yang mana hasilnya dapat dilihat pada tabel SPSS tadi, yang mana ini 0,184. 1,84. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, yang mana hasilnya itu 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas yaitu 0,05, maka H0 diterima, atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Yaitu masih tabel yang sama tadi. Yang kedua, yang B itu soalnya buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Setelah dilakukan uji melalui SPSS, analisa yang didapat yaitu berdasarkan uji deskriptif di atas, maka dapat kita gambarkan distribusi yang didapat oleh peneliti bahwa variabel nilai mahasiswa dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimumnya adalah 50, sedangkan nilai maksimumnya adalah 86,67. Dan rata-rata nilai mahasiswa sebesar 73,1893 dan standar deviation nilai mahasiswa adalah 10,22322344. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 2. Laporan dari PT Maju Jaya Informatika. Yang mana yang A yaitu tentukan korelasi antara penjualan, yang mana penjualan itu Y, promosi X1 dan disingkat RYX1, dan korelasi antara penjualan Y dengan stand itu X2 atau singkatan dari RYX2 serta berikan interpretasinya. Ini adalah hasil dari memasukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS dan menggunakan correlation. Interpretasinya yaitu hubungan antara variabel Y dan X1 dari hasil perhitungan didapat angka korelasinya antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,898. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dengan biaya promosi searah. Artinya semakin besar biaya promosi di setiap daerah akan membuat penjualan cenderung meningkat. Selanjutnya, hubungan antara variabel Y dengan X2 dari hasil perhitungan didapat angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand searah. Artinya, semakin besar stand di setiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. 2. Dan berikan interpretasinya dari data yang di atas tadi. Setelah dilakukan uji SPSS, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi, tingkat promosi dan stand mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Mundur Informatika atau MI.
MMI sebesar 94,9%, sedangkan sisanya sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 3. Dapat dilihat bahwa analisis yang didapatkan yaitu menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized coefficient dari nilai konstan 62,131, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,015 dan nilai koefisien variabel stand sama dengan 0,604. Sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi linear seperti Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 dan beta 3 X3. Y sama dengan 62,131 tambah 2,015 X1 tambah 0,604 X2. Yang pertama yaitu jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya jika nilai X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 artinya adalah nilai beta 0 adalah 62,131. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 62,131 juta rupiah. Selanjutnya, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka jika nilai X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2,015. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta dalam biaya promosi atau X1 akan meningkatkan penjualan dengan diprediksi sebesar 2,015 juta rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Selanjutnya yaitu jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 604. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X atau X2 akan meningkatkan penjualan yang akan diprediksi sebesar 604 juta rupiah atau 604 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi atau X1 tetap konstan. Selanjutnya yaitu pembahasan soal yang terakhir. Jualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Maka penjualan 62.131 ditambah 2.015 kali 45 tambah 604 kali 150. Jika ditambahkan setelah dikalikan dan ditambahkan dapat hasilnya 243 juta rupiah, 243.406 juta rupiah. Jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 243.446 juta rupiah. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.